Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alif Fajar Hadi Nur Hasan dari program studi Teknik Komputer Kontrol kelas TKK 2C dengan NIM 253304076. Di sini saya ingin menjelaskan tentang rangkaian PLC industri yang sudah saya buat. Saya membuat sistem pemilah dan penghitung barang, sorter dan counter berdasarkan ketinggian dengan safety interlock. Yang pertama, saya akan menjelaskan diagram bloknya. Jadi, diagram blok ini termasuk diagram blok sistem open loop. Yang pertama ada input. Di input saya menggunakan tombol start sebagai tombol yang digunakan untuk mengaktifkan seluruh rangkaian atau sistem. Tombol stop untuk menghentikannya. Tombol emergensi digunakan untuk saat-saat darurat jika ada kecelakaan kerja. Tombol tinggi digunakan sebagai indikator jika ada barang tinggi. Dan tombol reset digunakan untuk mereset hitungan pada counter atau mereset hitungan barang tinggi. Yang kedua ada controller. Yang pertama yaitu run atau sistem run. Timer 0000 digunakan sebagai waktu piston menyala, dan counter digunakan untuk menghitung barang tinggi. Aktuatornya ada piston digunakan untuk mendorong barang tinggi. Prosesnya yaitu pergerakan piston dan pergerakan conveyor. Lalu yang terakhir ada outputnya, ada lampu nyala, motor conveyor nyala, piston nyala. Jadi, jika tombol start ini diaktifkan atau ditekan, maka si kontrol ini akan aktif. Sistem akan run atau jalan, dan aktuator belum aktif, tapi prosesnya baru pergerakan conveyor saja. Maka outputnya baru lampunya nyala dan motor conveyor nyala, tapi pistonnya belum. Nah, jika kita tekan tombol tinggi atau saat operator melihat ada tombol tinggi, maka si sistem nyala. Timer akan timer ini untuk seberapa lama piston aktif. Nah, jika ada tombol tinggi, maka timernya ini akan mengatur berapa lama pistonnya menyala, dan counter akan mulai menghitung. Maka prosesnya sudah ada pergerakan piston, pergerakan conveyor, dan pistonnya sudah nyala. Nah, jika kita menekan tombol reset, maka si counter ini akan menghitung lagi dari awal atau mereset hitungan barang tinggi, dan pistonnya mati. Pergerakan piston juga tidak jalan atau mati, dan pistonnya tidak jalan, tidak nyala. Jika kita menekan tombol stop, maka akan men-stop seluruh sistem dan ini tidak akan aktif semua. Jika kita menekan tombol emergensi, hampir sama dengan tombol stop, semuanya akan mati. Tapi kita tidak bisa menekan tombol start, stop, tombol tinggi atau tombol reset. Jadi kita harus menekan tombol emergensinya lagi, baru bisa menekan tombol start dan menjalankan rangkaian atau sistemnya lagi. Untuk lebih lengkapnya, saya akan menjelaskan di software CX1, yaitu CX Programmer dan CX Designer-nya. Nah, di sini kita ada start di sini. Jika dinyalakan, maka sistemnya nyala. Nah, sistem nyala, maka dia akan mengaktifkan conveyor A dan juga lampu hijau. Nah, jika sistem menyala tapi paketnya belum tinggi, maka yang aktif banyak conveyor B atau tombol paket tinggi belum ditekan. Nah, jika tombol paket tinggi ditekan, maka si piston ini akan menyala selama 3 detik sesuai yang diatur pada timer. Nah, jika tombol stop atau emergency ditekan, maka indikator lampu merah akan menyala. Nah, jika si piston ini, jika pakai tangki tinggi tadi ditekan, maka si piston kan menyala.
Nah, si piston ini sebagai hitungan pada counter yang terhubung dengan reset. Jika tombol reset ditekan, maka akan memulai hitungan barang tinggi dari awal lagi. Nah, si counter tadi jika sudah sesuai keinginan, yaitu counter tadi kan 10, maka jika si counter tadi sudah 10, maka indikator lampu nyala itu akan aktif atau lampu kuningnya. Nah, agar lebih jelasnya kita akan simulasikan di CX Designer-nya. Pertama kita akan tekan tombol start, sistem nyala, lampu hijau nyala, lampu A dan B nyala. Yang kedua, jika kita tekan tombol paket tinggi, piston akan menyala selama 3 detik. Dan ini mulai hitungan mundur dari 10. Nah, jika kita terus menekan tombol paket tinggi ini sampai 10, nah maka tombol hijau sebagai indikator sistem nyala, tombol kuning sebagai indikator kalau barang sudah mencapai hitungan yaitu 10. Nah, jika ini tidak bisa tekan lagi tombol tingginya, bisa tapi tidak menghitung lagi dari 10. Jika kita ingin merestart lagi hitungan dari 10, maka kita akan tekan tombol reset. Nah, hitungan akan mulai lagi dari 10 dan lampu indikator kuning mati. Nah, jika kita tekan tombol stop, nah, otomatis akan mematikan seluruh rangkaian atau sistem. Kita akan nyalakan lagi. Nah, jika kita menekan tombol emergency, jaga-jaga atau darurat jika ada kecelakaan kerja, nah otomatis lampu merah ini menyala dan kita tidak bisa menekan tombol lain. Jika ingin mengaktifkan sistem atau rangkaiannya lagi, kita harus menekan tombol emergency lagi. Mati semua, kita akan tekan tombol start, jadi menyala lagi. Nah, tadi si tombol stop ini harusnya nyala, ini yang merah jika kita tekan terus. Nah, tadi kan tekan sebentar, makanya ini terlalu cepat. Kalau di sini kan jadinya kelihatan lampu merahnya menyala. Nah, itu saja dari saya. Mungkin kalau ada tambahan atau perbaikan nanti, bisa saja rangkaian ini dibuat dari mulanya open loop bisa diganti menjadi close loop. Jadi si operator tidak perlu menekan tombol paket tinggi jika melihat paket tinggi. Kita bisa menggunakan sensor fotoelektrik. Nah, sensor tersebut akan mendeteksi paket tinggi dan juga paket rendah. Untuk mendeteksi paket tinggi, nah otomatis nanti akan menyalakan si piston, tidak perlu menekan tombol paket tinggi secara manual. Jadi itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.